warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi jQuery User Interface di pertemuan ke-10 ya. Nah, untuk jQuery User Interface ini merupakan plugin yang paling populer di kalangan programmer jQuery karena ini dijadikan suatu manual dengan jQuery di website resminya. Nah, komponennya itu ada accordion, ada date picker, ada tabs, ada dialog, ada progress bar, ada slider, ada effect dan animasi. Juga ada drag and drop dan lain-lainnya. Nanti kita akan pelajari atau bahas satu-satu tentang komponen jQuery User Interface ini ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian menginstal dulu jQuery User Interface di http://jquery.com. Maka nanti akan tampil halaman downloadnya. Nah, saya sudah share filenya di Google Drive, sudah saya upload juga linknya di Smart Learning ya, dimana kalian bisa mendownload jQuery User Interface. Bahkan itu dari awal udah ada ya, mungkin kalian udah punya semua. Nah, kalau belum nanti saya posting lagi jQuery User Interface-nya ya, karena itu jadi satu sebetulnya. Nah, kalau sudah nanti diekstrak ya. Ini pengetikannya sama nanti seperti kalian mengakses jQuery yang basic, cuma bedanya ini pengalamannya lebih panjang aja gitu ya. Nah, pertama-tama nanti diekstrak dulu ya seperti yang tadi dicontohkan. Kemudian nanti semuanya itu akan jadi satu folder. Nah, di sini saya langsung masuk aja ke salah satu jQuery User Interface yang pertama, yaitu tentang date picker. Nah, date picker ini berfungsi untuk mengambil tanggal dari sistem kalender yang ada di komputer sehingga memudahkan kita dalam memilih tanggal. Jadi ini variasi untuk menampilkan tanggal yang lebih menarik di dalam website kita. Nah, ini di sini ada beberapa fiturnya. Ada yang default, ada yang sudah dengan variasi macam-macam ya. Yang pertama yang default dulu. Nah, ini pengalamannya ini beda dengan yang basic. Ini yang ditambah jQuery UI 17.2 themes based jQuery UI CSS rel style sheet. Jadi beda dengan yang sebelumnya, itu lebih banyak ya. Kemudian nanti masukkan juga JavaScript-nya, lalu masukkan UI core. Jadi beda sama yang sebelumnya, itu cuma satu pengalamatan, ini banyak gitu ya. Jadi perbedaannya dengan user interface dan sebelumnya itu pengalamannya lebih panjang sedikit, tapi skripnya sih sama saja sebetulnya. Malah sebenarnya kalau menurut saya lebih panjang pengalamannya daripada kita menulis skripnya. Nah, kemudian baru pilih user interface date picker kalau misalkan mau yang variasi date picker basic ya. Nah, nanti tinggal masukkan di scriptnya. Di sini ada dokumen, ready, function ya seperti biasa. Lalu masukkan ID, tanggal, lalu date pickernya di sini. Nah, jangan lupa juga di bagian tampilan ini masukkan input, ID, tanggal, tipenya teks aja gitu ya. Jadi seperti ini kayak semacam bagian form. Nah, lalu kemudian yang kedua ada mengganti themes date picker. Kalau misalkan temanya mau ganti gitu ya, enggak yang tampilan default itu kan udah biasa ya. Nah, kita akan berkreasi lagi dengan date picker. Nah, kali ini kita akan mencoba mengganti themes date picker. Nah, ini contoh skripnya seperti ini. Nah, yang perlu jadi catatan di sini nanti ada tambahan di bagian skripnya itu ada date format, kemudian ada change month, ada change year, dan show on button. Jadi ada buttonnya gitu ya. Nah, kemudian di bagian bodinya sama aja, cuma kita perbedaannya itu di bagian si script jQuery-nya ini di sini ya. Nah, lalu yang kedua ada accordion. Nah, salah satu komponen menarik jQuery User Interface adalah accordion. Accordion ini berfungsi untuk mengelompokkan konten dalam panel-panel terpisah, di mana pengunjung dapat membuka dan menutup panel-panel yang diinginkan. Di samping itu, accordion juga bisa mengelompokkan menu-menu yang sejenis ya. Nah, accordion standar. Ini contoh untuk accordion standar ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau untuk accordion standar ini bagian awalnya sama seperti jQuery basic ya. Terus nanti tambahan UI core, UI widget, sama di sini UI.accordion.js. Nah, untuk pemanggilan jQuery-nya ini pakai .accordion. Ini kita pakai ID isi ini isi dari accordionnya. Nah, di sini
Ini akan membuat script tentang web designer. Jadi sini definisi-definisi web designer, web programmer, dan web administrator. Jadi ketika dibuka itu akan muncul kontennya. Itu salah satu fungsi akordion. Nah, terakhir ini nanti ada tugas kalian buat script. Ini scriptnya itu tentang, ini ada akordion ya. Nah, ini ada akordion ya. Variasi dari akordion. Kalau tadi akordion default, ini akordion yang dengan variasi ya. Nah, jangan lupa nanti tampilkan aja screenshot hasilnya dalam bentuk PDF. Jadi kalian buat dulu di Word, terus nanti di convert ke PDF. Jangan lupa dikasih nama, NIM, kelas ya, dan jurusan. Nanti upload di Google Drive, lalu linknya disalin, linknya aja ya yang disalin, link Google Drive itu disalin ke Smart Learning di latihan pertemuan 10 berarti. Oke, mudah-mudahan cukup jelas materinya dan dapat diikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.